Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini gue mau ceritain ke kalian sebuah film horor dari Thailand yang pastinya cerita keseremannya gak usah diragukan lagi. Film ini berjudul Ghost House yang dirilis pada tahun 2017 silam, menceritakan tentang sepasang kekasih yang tengah berlibur dan juga berpetualang ke negara Thailand hanya untuk menemukan diri mereka dihantui oleh sebuah roh jahat setelah mereka secara naif menghina sebuah rumah hantu yang dianggap keramat. Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan tidak lupa gue ingatin yang suka dengan channel ini bisa tekan tombol subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Dongeng Seram. Cerita diawali dengan diperlihatkannya sepasang kekasih yang tengah berlibur ke negara Thailand, tepatnya di kota Bangkok. Mereka bernama Jimmy dan Julie. Saat tiba di bandara, mereka menyewa sebuah mobil van yang nantinya akan membawa mereka ke tempat-tempat wisata yang menarik di sana bersama seorang sopir yang bernama Gogo. Setibanya di hotel untuk menginap, perhatian mereka disambut dengan sebuah kuil kecil atau tempat sesembahannya orang Thailand. Gogo menjelaskan bahwa kuil tersebut adalah rumah hantu. Menurut kepercayaan orang Thailand, jika memberi persembahan pada hantu bisa memberikan mereka ketenangan dan kebahagiaan, dan juga membuat hantu betah tinggal di sana agar tidak berkeliaran kemana-mana. Besoknya Gogo mengajak mereka berkeliling. Julie ini adalah seorang fotografer guys. Dia sangat hobi dalam hal memotret. Di tengah perjalanannya, Julie memberitahu Gogo untuk berhenti sejenak. Di suatu tempat ia melihat sebuah pohon besar yang diberi persembahan, yang mana di sana juga terdapat rumah hantu. Saat sedang asik memotret, tiba-tiba ia dikagetkan oleh seseorang. Kemudian di sebuah restoran, Jimmy mengajak Julie untuk menikah dan memberikan cincin sebagai tanda ikatan cinta mereka. Malamnya saat kembali ke hotel, mereka diajak berkenalan oleh dua orang pria sesama turis juga. Mereka bernama Robert dan Billy. Salah satu di antara mereka yang bernama Robert mengatakan bahwa mereka sudah lama tinggal di Bangkok. Kapanpun kalian mau, kami bisa bantu kalian mencarikan tempat berkunjung yang menarik. Temui kami di kamar 124. Singkat cerita, setelah Jimmy dan Julie menemui mereka, mereka pun diajak Robert dan Billy jalan-jalan. Mereka pun mulai terlihat sangat akrab dengan teman baru mereka. Jimmy menceritakan kepada mereka tentang kekasihnya yang sangat terobsesi dengan rumah hantu. Bagi Julie, rumah itu sangat unik. Mereka ada di mana-mana. Mendengar itu, Robert berniat akan mengajak mereka pergi ke sebuah desa, di mana ia nanti akan menunjukkan kuburan rumah hantu yang sudah tua. Robert kemudian mengajak mereka pergi ke tempat yang lebih ramai. Di tepi jalan, Jimmy melihat ada 3 orang pengemis. Ngerasa kasihan, dia memberi uang pada pengemis itu dan gak sengaja dia menjatuhkan koinnya. Tiba-tiba para pengemis itu menatapnya dengan tatapan yang aneh. Ngerasa aneh dengan hal tersebut, dia pun menanyakannya kepada Robert. Robert mengatakan kalau penduduk di sini punya kepercayaan, kau akan sial jika menjatuhkan koin di lantai ini. Mereka mengira kau akan kehilangan 1 jari. Mendengar itu, Jimmy tertawa tak percaya. Mereka berdua kemudian diajak Robert ke klub malam. Jimmy dan Robert masuk ke dalam sana bersenang-senang, sementara Julie menunggu di luar ditemani oleh Billy. Billy bertanya pada Julie, kenapa rambut kamu kok diikat terus, Neng? Julie pun menjawab jika dirinya sering berkeringat, karena itulah dia selalu mengikatnya. Dengan rayuannya, Billy pun menyuruhnya untuk melepaskan ikatan tersebut. Nah, gini kan kamu lebih cantik, Neng. Julie pun tersipu-sipu malu mendengar gombalannya. Sebenarnya Billy ini sedang merencanakan sesuatu yang jahat, guys. Setelah dari tempat itu, Robert mengajak mereka pergi ke sebuah desa yang ia sudah rencanakan. Robert meyakinkan Julie bahwa di sana banyak tempat yang bagus untuk dipotret. Saat ingin beranjak dari tempat itu, tanpa disadari Julie meninggalkan kain salnya dan diam-diam Billy mengambilnya.
Sebelum pergi, Billy berbicara pada Robert. Dia ragu dengan rencana mereka dan dia mengatakan kalau Julie adalah wanita yang baik, namun Robert tak mempedulikannya. Di dalam mobil, Julie menemukan Jimmy dalam keadaan mabuk berat dan betapa marahnya ia ketika mendapati bekas noda lipstik di bibir Jimmy. Singkat waktu, setelah beberapa jam melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di desa tersebut. Robert dan Billy diam-diam menuju sebuah rumah hantu dan mengikat kain sel kepunyaan Julie di sebuah patung kecil. Sementara Julie dan Jimmy sedang bertengkar membahas bekas noda lipstik tadi malam. Setelah itu, Robert kemudian menjelaskan bahwa tempat tersebut pada dasarnya adalah pemakaman rumah hantu yang sudah tua. Penduduk di sana tidak berani menghancurkannya dan membiarkannya begitu saja. Jimmy memperingatkan Julie untuk tidak menyentuh apapun yang ada di sana, namun ia tak menghiraukannya. Lalu Robert menunjukkan kepada Julie salah satu makam rumah hantu yang mana di sana terdapat patung kecil dan menyuruh Julie untuk mengambilnya. Buat souvenir kalian, kata Robert. Namun Julie sempat takut dan ragu, tapi Robert meyakinkannya kalau itu hanyalah sebuah sampah. Ketika Julie memegang patung itu, tiba-tiba Robert dan Billy meninggalkan mereka. Lantas Jimmy pun mengejar mereka, namun mereka lebih cepat. Julie yang menyadari bahwa yang terikat di patung itu adalah kain salnya sendiri mendadak merasakan suasana di sekitarnya menjadi aneh. Angin perlahan-lahan bertiup sangat kencang dan tiba-tiba rupanya perbuatan tersebut membuat dedemit penunggu makam itu marah. Saat Jimmy kembali, ia sudah menemukan Julie dalam keadaan lemas dan segera membawanya pergi dari tempat itu. Selang beberapa lama setelah meminta bantuan, Gogo datang menjemput mereka. Gogo yang mengetahui bahwa tempat itu memang angker segera membawa mereka pergi ke desanya untuk mengobati Julie di sana. Singkat cerita, Julie pun diperiksa kondisinya. Betapa kagetnya mereka ketika melihat ada sebuah bola mata di dalam mulutnya yang mereka percaya itu adalah hantu Watabe. Mereka pun segera meritualnya dan membaca mantra-mantra untuk pengusiran roh jahat itu. Sementara Jimmy yang gak tahu menau dengan hal mistis menanyakannya kepada Gogo. Gogo pun mulai bercerita kalau penduduk mereka punya cerita yang mereka percayai. Jadi dahulu kala ada seorang wanita dari Jepang guys yang menikah dengan pria Thailand. Dia rela meninggalkan rumah dan keluarganya hanya untuk tinggal bersama pria itu. Meskipun itu membuatnya sangat sedih dan kesepian itu karena dia mencintainya. Tapi suatu hari sang istri memergoki suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Dia pun sangat marah dan membakar rumahnya dan mencoba membunuh mereka berdua. Tapi pria dan gadis selingkuhnya itu keluar menyelamatkan diri. Tapi sang istri tidak. Dia mati terbakar di dalam rumah itu dan menjadi hantu yang tidak bahagia. Orang Thailand memanggilnya dengan Watabe. Lalu apa hubungannya dengan kami, kata Jimmy. Gogo pun menjawab Watabe masih marah. Dia tidak suka wanita muda yang cantik. Dia memang mati tapi masih berbahaya. Orang Thailand tidak main-main dengan Watabe. Kau tak bisa mengambil apa miliknya. Jika kau mengganggu rumah hantu maka dia akan datang padamu. Kau tak bisa bersembunyi dan dia akan membawa jiwamu ke dunia hantu selamanya. Di sisi lain, Julie sedang didoakan para biksu dan diberikan jimat gelang untuk penangkal roh jahat itu. Jimmy yang masih panik dan setengah-setengah percaya dengan hal mistis, dia bersikeras ingin membawa Julie ke rumah sakit karena baginya doa saja tidak cukup untuk menyembuhkannya. Tapi Gogo meyakinkannya untuk mempercayakan semuanya itu kepada biksu tersebut. Di malam itu hantu Watabe datang untuk merasuki Julie melalui mimpi. Namun untung saja jimat di tangannya membuat setan itu tidak bisa merasukinya. Keesokan paginya keadaan Julie sudah mulai membaik dan akhirnya mereka pun kembali pulang ke kota. Setibanya di hotel, Jimmy ingin melaporkan perbuatan Robert dan Billy ke polisi. Namun Julie menolak dengan alasan ia tidak ingin memperpanjang masalah dan melupakan semuanya. Untuk meredakan emosi Jimmy, Julie pun mengajaknya untuk melakukan ritual mantap-mantap. Tanpa diduga, lagi enak-enaknya mereka, tiba-tiba hantu Watabe muncul mengganggu ritual mereka. Jimmy
Jimmy pun semakin cemas dengan keadaan Julie dan pusing juga karena rudalnya belum menyemburkan air kedamaian. Keesokan paginya, Jim yang ingin membeli sarapan menyempatkan diri menanyakan kepada resepsionis tentang Robert dan Billy. Resepsionis itu mengatakan bahwa sebelumnya ada 3 orang tamu yang menginap di hotel mereka, 1 perempuan dan 2 orang laki-laki bersamanya. Sementara itu di kamar, Julie sedang melihat foto hasil jepretannya selama di Bangkok. Namun ia melihat sesuatu yang aneh di kameranya. Ia melihat pantulan dirinya berada di kamera tersebut. Lalu tiba-tiba sepulangnya Jimmy, ia sudah menemukan Julie dengan keadaan histeris. Merasa keadaannya semakin memburuk, Jimmy pun membawanya ke rumah sakit dan gak berhenti sampai di situ. Hantu itu terus menerornya yang membuatnya seperti orang gila kesurupan. Julie pun harus dirawat dengan keadaan tangannya diikat. Sementara itu Jimmy menanyakan hal tersebut kepada dokter. Dokter mengatakan bahwa secara klinis Julie baik-baik saja dan dokter bilang bahwa ia juga pernah menangani pasien baru-baru ini dengan penyakit yang serupa dan baru saja sembuh pagi tadi. Jimmy pun menanyakan dari mana asalnya. Dokter mengatakan mereka berasal dari Inggris dan baru saja pulang menuju ke bandara. Jimmy semakin kuat dugaannya kalau mereka adalah Robert dan Billy. Dia pun segera menghubungi Gogo untuk mengantarnya ke bandara. Dan benar dugaan, sesampainya di bandara ternyata mereka memang Robert dan Billy dan 1 cewek yang diketahui adalah pacarnya Robert. Gak banyak cincong, Jimmy pun langsung menghajarnya. Tapi di sini dia kalah duel karena Robert ini ternyata ahli bela diri, guys. Ngerasa prihatin, Billy membantunya dengan memberikan alamat untuk menemui seseorang yang bernama Reno jika Julie ingin sembuh. Namun Jimmy hanya punya waktu 36 jam jika beruntung. Dia pun segera pergi ke alamat tersebut. Singkat cerita, sampainya mereka ternyata tempat tersebut dijaga seorang bodyguard. Jimmy pun memberitahunya kalau dia disuruh Billy untuk menemui seseorang bernama Reno dan mereka pun diizinkan masuk. Ketika di dalam, mereka mendapati tempat tersebut dihuni oleh beberapa psikopat dan para waria Thailand. Sempat terpikir di benaknya jika Billy telah menipu dirinya, tapi ternyata tidak. Di suatu tempat ada seorang bapak-bapak yang dikelilingi para wanita seksi. Ia bernama Reno. Reno ini adalah seorang dukun sakti, guys, di tempat tersebut. Jimmy pun menjelaskan semuanya tentang kejadian yang telah menimpa kekasihnya dan memohon untuk membantu masalahnya. Reno memberitahu satu-satunya cara untuk menolongnya adalah semacam sihir simpatik, yaitu mencari orang lain atau tumbal untuk mentransfer roh jahat itu. Jika tidak, jiwa Julie tidak akan selamat. Oh ya guys, Robert mengajak Julie ke kuburan rumah hantu karena ia ingin menyelamatkan kekasihnya. Sebelumnya juga pacar Robert kena kutuk karena diketahui telah sengaja menghina sebuah rumah hantu. Lanjut, kemudian Jimmy pun mencoba melakukan apa yang disuruh Reno. Di suatu tempat ia menemukan pasangan bule yang sedang makan. Ia pun nyamperin tuh bule dan berhasil dapetin kain salnya. Tapi ternyata Jimmy gak bisa melakukan hal tersebut karena Jimmy ini gak tegaan orangnya, guys. Akhirnya dia kembali ke tempat Reno dan memaksanya untuk melakukan cara yang lain sambil menodongkan sebuah pistol yang ia rampas dari bodyguard tempat tersebut. Reno yang ketakutan memberitahu Jimmy untuk menemui seorang dukun sejati, yang mana dukun itu berada di tempat yang cukup jauh dan biayanya sangat mahal. Jimmy punya waktu 1 hari saja untuk melepaskan pelukan roh jahat itu sebelum Watabe lebih ganas lagi menyerang jiwa kekasihnya. Jimmy pun menyanggupinya dan memaksa Reno untuk ikut bersamanya. Sebelum pergi, Jimmy menemui Julie untuk membawanya kabur dari rumah sakit. Dan akhirnya Jimmy, Julie, Reno, dan Gogo pergi ke tempat dukun tersebut. Di perjalanan mereka mengalami banyak kejadian yang aneh, dimulai dari terornya hantu Watabe.
Lalu mereka mendapati sebuah kecelakaan, yang mana kecelakaan tersebut menewaskan semua penumpangnya dan mayat-mayatnya berserakan di jalan. Dan kemudian mereka memeriksanya. Tanpa diduga, Julie yang menunggu di dalam mobil melihat salah satu mayat itu bangun dan mengetuk jendela mobilnya. Julie pun kabur ke dalam hutan tanpa sepengetahuan mereka bertiga. Setelah mengetahui keberadaan Julie, mereka menemukan kejadian yang mengerikan. Julie! Как ты, детка? Reno pun menyuruh mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke tempat rekannya si Reno untuk menyewa sebuah kapal, yang mana kapal itu nantinya akan membawa mereka ke tempat tujuan. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di tempat dukun tersebut, yang mana tempat tersebut dihuni satu orang nenek sakti dan 2 asisten yang menjaganya. Gogo pun menjelaskan semuanya kepada dukun tersebut. Lalu si dukun mengatakan satu-satunya cara menolongnya adalah mengorbankan bagian yang sangat terpenting di hidup Jimmy. Jimmy pun berpikir sejenak, lalu ia memberikan cincin tunangannya, karena baginya cincin itu sangat penting dan berharga. Tapi ternyata cincin itu tidak memenuhi syarat, karena maksud si nenek dukun adalah bagian tubuh Jimmy yang dikorbanin. Gogo pun memberitahu Jimmy untuk memotong satu jarinya, karena Watabe ini butuh daging dan darah. "Buset, jari gue yang dipotong, ya nggak mungkin lah," kata Jimmy. Dia pun memohon pada dukun itu untuk melakukan cara yang lain. Oke, gue coba," kata si dukun. Dan Julie pun diritual. Gak berhenti sampai di situ, tiba-tiba hantu Watabe muncul di belakang mereka dan menyerang mereka semua. Keadaan pun semakin memburuk. Kemudian Gogo menyuruh Jimmy untuk segera memotong jarinya, dan akhirnya Jimmy pun rela memotong jarinya demi kekasihnya. Gogo pun segera memberikan potongan jari itu ke si dukun. Dengan mantra-mantra saktinya, hantu itu seketika lenyap menghilang dan film pun berakhir.